Allah itu bersifat wujud, ada. Bukti adanya Allah itulah ciptaannya. Tapi kan tidak kelihatan Gusti Allah itu, artinya tidak ada. Apakah setiap sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan penglihatan biasa dibilang tidak ada? Tentu saja. Bukankah setiap ada itu utamanya terlihat? Nabi sallallahu alaihi Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Manunggal Sejatining Urip Syekh Siti Jenar. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Diceritakan pada suatu hari, di tepi jalan perkampungan negeri Demak, seorang lelaki parubaya berjalan dengan tenang. Wajahnya yang putih memancarkan cahaya. Janggut serta cambang berwarna kebiruan. Rambut di kepalanya tertutup belangkon warna hitam. Garis pinggir merah menyala. Begitu juga sorban, gamis dan jubahnya dengan latar hitam bercorak merah. Lelaki parubaya itu bertubuh sedang, berjalan tenang. Lengan kanannya memegang tasbih, seraya mulutnya komat kamit mengumandangkan zikir. Pada kelokan jalan yang sunyi, yang dihiasi semak belukar dan pepohonan kanan kirinya, tiba-tiba muncul 3 orang lelaki berpakaian serba hitam dengan ikat kepala, bertubuh kekar seraya menghadang. Berhenti Kisanak. Lelaki bertubuh kekar dan berkumis tebal menyilangkan golok di depan dadanya. Mengapa saya harus berhenti? Bukankah jalan ini milik Allah? Siapapun punya hak untuk menggunakannya, ujar lelaki berjubah. Saya tidak mengerti Allah. Pokoknya kamu harus berhenti, ujarnya lagi. Saya sekarang sudah berhenti. Apa yang akan Kisanak lakukan pada saya? Apakah akan menebang batang leher saya dengan golok itu? Tanya lelaki berjubah dengan tenang. Benar, saya akan menebas batang leher Kisanak jika tidak menyerahkan uang dan emas yang Kisanak miliki, ancam lelaki berkumis. Kenapa Kisanak mesti berbuat seperti itu jika hanya menginginkan uang dan emas? Tidakkah uang dan emas itu hanya hiasan dunia yang tidak memiliki arti hakiki bagi Kisanak? Ujar lelaki berjubah. Jangan banyak bicara Kisanak. Ayo serahkan uang dan emas pada kami. Jika leher Kisanak tidak mau kami penggal. Rupanya Kisanak belum mengenal saya. Saya Ki Kebo Benowo, rampok hebat di dusun ini, ucapnya. Saya tidak mengenal Kisanak. Bukankah kita baru hari ini bertemu? Lalu Kisanak mengancam saya untuk memenggal leher dan meminta uang dan emas. Maka untuk itu, saya persilahkan jika itu keinginan Kisanak. Peganglah leher saya dan... ujar lelaki berjubah tetap tenang. Keparat, mampus kau. Ki Kebo Benowo bersama ketiga temannya menerjang lelaki berjubah, seraya membabatkan golok ke leher, pinggang dan dada lawan. Lelaki berjubah tidak bergeming melihat sambaran golok yang akan menjincang tubuhnya. Tetap berdiri pada tempatnya, dengan zikir dari mulutnya terdengar pelan. Ketika golok tidak pelak lagi menghantam sasaran, namun tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Golok yang dihujamkan ketika rampok, laksana membabat angin, tidak bisa melukai, bahkan menyentuh. Aneh, manusiakah? Ki Kebo Benowo menghentikan serangan, seraya berdiri tegak. Matanya terbelalak heran, nafasnya tersengal-sengal berat. Kedua temannya melongo. Di dunia ini tidak ada yang aneh Kisanak. Bukankah Hyang Widi itu telah menyatu dengan kita? Ujar lelaki berjubah.
Hyang Widi, Ki Kebo Benowo paham sebab pernah mengenal agama Hindu sebelumnya. Lalu siapakah nama Kisanak? Saya Syekh Siti Jenar. Kisanak, keinginan yang pertama telah saya penuhi, memenggal. Keinginan kedua, uang dan emas, menengoklah ke seberang jalan. Saya permisi. Syekh Siti Jenar membalikkan tubuhnya dan meneruskan langkah. Ki Benowo beserta ketiga temannya lalu melirik ke sepanjang jalan. Betapa tercengangnya mereka karena melihat pohon emas dan uang. Emas dan uang, ayo kita ambil. Ketiganya bersorak lalu memburu seberang jalan. Kebo Benowo dan kedua temannya sibuk memunguti daun emas. Seluruhnya diambil dan dibungkus dengan kain. Kita pasti akan kaya dalam waktu singkat, tawa Kebo Benowo. Ki, tidakkah kita aneh pada kejadian ini? Tanya Loro Kempol. Benar juga, dia bisa menciptakan emas dan uang, juga memiliki kesaktian yang sangat hebat. Kebo Benowo membalikkan tubuhnya. Matanya mengintai ke tempat Syekh Siti Jenar berdiri. Kemana orang tadi? Oh iya, masa dia bisa menghilang? Loro Kempol mengerutkan dahi, tangannya menggaruk-garuk kepala. Manusiakah dia atau makhluk halus? Kebo Benowo menarik nafas dalam-dalam. Aku rasa dia manusia sakti mandraguna. Sebaiknya kita berguru kepadanya agar memiliki kesaktian. Benar Ki, jika kita sudah sakti, kita bisa menundukkan semua perampok dan berada dalam perintah kita. Kalau kita sudah menguasai para perampok, tentu tidak akan capek. Kita tinggal menunggu setoran, tambah Loro Kempol. Namun Syekh Siti Jenar menghilang. Kemanakah kita mesti mencari? Lego Benowo ikut bertanya. Sedari tadi dia hanya mematung, belum hilang rasa kagumnya terhadap Syekh Siti Jenar. Kita telusuri saja jalan ini. Kemungkinan dia menuju ke pusat kerajaan Demak. Kebo Benowo menduga-duga. Syekh Siti Jenar telah sampai di pusat kerajaan Demak. Langkahnya yang tenang serta penuh wibawa tidak lolos dari pandangan para prajurit penjaga keamanan. Siapakah lelaki itu? Tanya prajurit Krempeng pada temannya yang bertubuh Tambun. Wali, jawab si Tambun tenang. Pakaiannya mirip Wali Songo, tapi saya baru kali ini melihatnya. Kita perlu menanyai dan memeriksa orang yang tidak dikenal. Mungkin saja dia pemberontak yang lagi menyamar, ucap si Krempeng penuh curiga. Biarkan saja, siapa tahu dia sahabatnya para wali. Buktinya dia berjalan menuju masjid. Si Tambun tetap tenang. Meskipun demikian, kita tetap harus menjalankan tugas. Ayo kita halangi dia dan tanya maksud kedatangannya. Si Krempeng bergegas menenteng tombak dan tameng, mengejar langkah Syekh Siti Jenar. Berhenti Kisanak, teriak si Krempeng, seraya menghadang langkah Syekh Siti Jenar dengan gagang tombaknya. Kenapa Kisanak menghadang saya? Bukankah saya tidak pernah mengganggu ketenangan Kisanak? Tanya Syekh Siti Jenar tenang. Meskipun demikian, itu adalah tugas saya selaku prajurit Demak, jawab si Krempeng. Kisanak hanyalah seorang prajurit Demak, tidak lebih hebat dari prajurit Allah. Bukankah prajurit Allah itu ada 4? Urai Syekh Siti Jenar dengan pandangan mata sejuk. Saya tidak mengerti dengan perkataan Kisanak. Bukankah jika Kisanak tidak paham akan sesuatu, diharuskan bertanya? Namun tidak semestinya Kisanak menunjukkan kesombongan, menepuk dada karena berkata prajurit, dan berlaku kasar terhadap rakyat seperti saya. Padahal Kisanak hanyalah prajurit biasa yang lemah, tidak sehebat prajurit Allah yang 4 tadi, jelas Syekh Siti Jenar. Perkataan Kisanak semakin membingungkan saya. Si Krempeng geleng-geleng kepala. Terdengarnya Kisanak semakin melantur saja. Mana ada prajurit Allah 4? Para wali di sini tidak pernah mengajarkan seperti itu. Si Krempeng semakin merutkan dahinya. Jika para wali tidak mengajarkan, maka saya akan memberitahu Kisanak.
ujar Syekh Siti Jenar tersenyum. Saya tidak mungkin mempercayai Kisanak. Kenal juga baru sekarang. Saya lebih percaya kepada para wali yang telah mengajarkan agama dengan baik dan bisa dipahami. Si kerempeng garuk-garuk kepala, lalu keningnya mengkerut lagi. Apakah Kisanak mesti belajar pada orang yang sudah dikenal saja? Padahal kebenaran bisa datang dari siapa saja dan dari mana saja, baik yang sudah dikenal ataupun belum dikenal oleh Kisanak. Karena ilmu Allah sangatlah luas, meski seluruh pohon yang ada di dunia ini dijadikan penanya, serta laut sebagai tintanya, tidak akan sanggup mencatat ilmu Allah. Sebab itu ilmu yang dimiliki manusia hanyalah sedikit. Seandainya Kisanak berada di tepi samudra, lalu mencelupkan jari telunjuk, setelah itu diangkat kembali, maka tetes air yang menempel di ujung telunjuk itulah ilmu yang dimiliki Kisanak. Terang Syekh Siti Jenar seraya menatap si kerempeng. Jika demikian, berarti Kisanak sudah meremehkan saya. Padahal saya tidak bisa diremehkan oleh rakyat seperti Kisanak. Saya prajurit Demak, sudah diberi ilmu oleh para wali. Kisanak beraninya menyebut-nyebut prajurit Allah yang tidak pernah para wali ajarkan. Kisanak telah menciptakan ajaran yang keliru. Si kerempeng berbicara agak keras, seraya keningnya semakin mengerut kebingungan menanggapi perkataan Syekh Siti Jenar. Kisanak tidak bisa menganggap saya keliru. Jika belum paham pada perkataan tadi, Syekh Siti Jenar tetap tenang. Ketidakpahaman Kisanak yang memicu kebohongan dan kedengkian akan sesuatu. Padahal apapun yang saya katakan bisa dibuktikan. Prajurit Allah hanya 4. Bisa saya datangkan di hadapan Kisanak dengan keperkasaannya, ujar Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Omong kosong. Mana prajurit Allah yang 4 tadi? Buktikan jika memang ada. Si kerempeng semakin pusing dan jengkel. Giginya menggeretak. Kisanak tidak akan kuat menghadapi 4 prajurit sekaligus, maka saya cukup datangkan 1 saja. Itu pun hanya sebuah pelajaran untuk Kisanak. Syekh Siti Jenar mengangkat tangan kanannya ke atas. Mana? Ayo datangkan, tantang si kerempeng. Datanglah prajurit Allah yang bernama Angin. Berilah dia pelajaran agar tidak angkuh dan sombong. Itulah ucapan Syekh Siti Jenar. Ah, tolong! Si kerempeng berteriak, seraya tubuhnya melayang di udara, diterpa angin yang sangat kencang, lalu jatuh di atas semak-semak. Itulah salah satu prajurit Allah dari 4 prajurit yang lebih dahsyat. Syekh Siti Jenar masih berdiri dengan tenang. Matanya yang sejuk dan tajam memandangi si kerempeng yang kepayahan dan terbaring di atas semak. Maafkan teman saya Kisanak. Si Tambun mendekat penuh hormat. Sejak tadi pun saya sudah memaafkan teman Kisanak, namun dia tetap berlaku sombong dan menentang pada kekuasaan Allah. Sudah selayaknya diberi pelajaran agar menyadari kekeliruan. Terang Syekh Siti Jenar seraya melirik ke arah si Tambun. Terima kasih, Kisanak telah memaafkan teman saya. Bolehkah saya tahu nama Kisanak? Si Tambun bertanya. Kenapa tidak? Karena nama itu hanyalah sebuah sebutan, asma, dan bukan af'al. Orang menyebut saya Syekh Siti Jenar. Terang Syekh Siti Jenar tenang. Oh ya? Si Tambun mengerutkan kening mendengar ucapan yang kurang dipahaminya. Gendut, tangkap lelaki asing itu. Dia memiliki ilmu sihir, teriak si kerempeng seraya bangkit dari semak-semak. Kisanak sangat keliru jika menuduh ilmu yang saya miliki ilmu sihir. Padahal sihir itu bukanlah ilmu yang patut dipelajari oleh orang yang beragama Islam. Kisanak masih belum paham bahwa yang melempar tadi adalah prajurit Allah. Syekh Siti Jenar menatap tajam ke arah si kerempeng yang menghunus pedang. Omong kosong. Kisanak datang ke Demak sudah jelas berniat menciptakan kekacauan, ditambah lagi dengan ucapan melantur yang mengada-ngada. Selayaknya Kisanak kami tangkap. Si kerempeng mendekat. Ujung pedang yang terhunus ditujukan ke leher Syekh Siti Jenar. Jika ingin menangkap, tangkaplah saya.
Jangan sekali-kali Kisanak mengancam saya dengan ujung pedang, karena pedang hanyalah buatan manusia yang tidak berdaya, berbeda dengan wujud kita yang diciptakan Allah. Syekh Siti Jenar tetap berdiri tenang, meski ujung pedang yang tajam berjarak sejengkal lagi menuju leher. Pedang ini jangan Kisanak remehkan. Tidakkah takut seandainya pedang ini memenggal leher Kisanak? Satu kali tebasan saja, leher Kisanak sudah putus, ancam si Krempeng. Tidak mungkin Kisanak, sebab pedang bukan prajurit Allah, hanya sebuah benda mati. Syekh Siti Jenar tetap tidak bergeming. Keparat, lihat saja. Si Krempeng mengayunkan pedang dibarengi dengan emosi. Pedang tidak pelak lagi menghantam sasaran, sebab Syekh Siti Jenar tidak menghindar sedikit pun. Hentikan! Si Tambun berteriak, matanya terbelalak. Diam kamu prajurit! Tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan. Beberapa saat kemudian muncul sosok lelaki berjubah hitam, mengenakan belangkon. Kanjeng Sunan Kalijaga. Si Tambun menahan kedip. Kemunculan Sunan Kalijaga yang baru keluar dari Masjid Demak sangat mengagetkan. Padahal Sunan Kalijaga tidak berbuat apa-apa, hanya berteriak tidak terlalu keras. Tapi si Krempeng mematung sambil mengayunkan pedang. Hebat Kanjeng Sunan! Si Tambun menggeleng-geleng kepala, seraya menarik nafas dalam-dalam. Selamat datang saudaraku. Maafkan kelancangan prajurit Demak yang kurang memahami sopan santun. Sunan Kalijaga menatap Syekh Siti Jenar yang tidak bergeming. Tidak memilikinya sopan santun karena keterbatasan ilmu dan kedangkalan pengetahuan. Benar Sunan. Tatapan Syekh Siti Jenar beradu dengan mata Sunan Kalijaga yang sejuk dan berwibawa, lalu menembus ke dalam batin. Maka berbincanglah mereka melalui batin. Sejenak keduanya saling tatap. Lantas terlihat ada senyum tipis yang tersungging, lalu saling peluk dan saling tepuk bahu. Setelah itu terlihat gerakan tangan Sunan Kalijaga mempersilahkan tamunya untuk menuju masjid. Prajurit Tambun mengerutkan dahi. Apa yang sedang mereka bicarakan? Kenapa berbincang-bincang tanpa suara? Mungkinkah dengan saling menatap saja bisa berbincang-bincang? Sudahlah saudaraku sesama muslim, kita berbicara secara lahiriah saja, sebab akan membingungkan orang yang melihat, ujar Sunan Kalijogo, seraya berjalan mendampingi menuju Masjid Demak. Baiklah Sunan, Syekh Siti Jenar mengamini. Ilmu apa yang mereka miliki? Si Tambun mengikuti langkah keduanya dengan tatapan mata, hingga menghilang di balik pintu gerbang Masjid Demak. Lalu tatapan matanya berputar ke arah temannya, yang baru saja bisa menggerakkan tubuhnya. Gendut, kenapa aku tidak bisa bergerak waktu terjadi pertemuan antara Kanjeng Sunan dan tukang sihir? Si Krempeng mengelus dada sambil menyarungkan lagi pedang di tempatnya. Kemudian duduk setengah menjatuhkan pantatnya di atas rumput hijau. Kakinya dilentangkan, nafasnya ditarik dalam-dalam. Itu semua pengaruh yang mereka miliki. Kita sebagai prajurit biasa tidak mungkin bisa mencapai ilmu para wali. Berbincang-bincang juga cukup dengan tatapan mata. Orang lain tidak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Sangat hebat. Si Tambun karu-karu kepala. Otaknya tidak sanggup memikirkan, apalagi menganalisis perilaku Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo. Gendut, sebenarnya apa yang terjadi ketika saya jadi patung? Si Krempeng masih belum paham. Kenapa si tukang sihir itu disambut baik oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Bukankah kita tidak boleh mempelajari, apalagi mengamalkan ilmu sihir? Hukumnya musyrik. Si Krempeng memijit-pijit keningnya. Tentu saja, sihir itu musyrik dan tidak boleh dipelajari. Hanya saya tidak yakin kalau ilmu yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar itu ilmu sihir, jawab si Tambun mencoba memprediksi. Lantas ilmu apa lagi kalau bukan ilmu sihir? Lagi pula pembicaranya melantur. Dia bilang Allah saja punya prajurit. Itu aneh. Para wali saja tidak pernah mengajarkan. Si Krempeng karu-karu kepala. Sudahlah,
kita tidak boleh berburuk sangka. Mungkin ilmu yang kita miliki belum cukup untuk memahami Syekh Siti Jenar. Terang si Tambun seakan tidak peduli. Silahkan masuk saudaraku. Inilah masjid tempat kami berkumpul dan beribadah, ujar Sunan Kalijogo, seraya mendampingi Syekh Siti Jenar memasuki Masjid Demak. Terima kasih. Syekh Siti Jenar berjalan berdampingan dengan Sunan Kalijogo menuju ruangan tengah masjid, menghampiri wali 8 yang sedang berkumpul. Selamat datang Syekh, sambut Sunan Bonang menyodorkan kedua tangannya menyelami. Silahkan. Siapakah Syekh ini? Tanya Sunan Muria. Syekh Siti Jenar tidak menjawab, lalu menatap mata Sunan Kalijogo, menembus matinya, seraya berbincang dengan batin. Syekh, tidak seharusnya Kisanak berbicara pada wali yang lain dengan menggunakan batin. Pergunakanlah lahiriah Kisanak, karena mereka bukan saya, ujar batin Sunan Kalijogo. Saya kira mereka sama dengan Kisanak. Jika demikian, berarti mata batin mereka tuli dan buta. Hanya saudara Sunan yang paham batin saya. Baiklah, jika saya harus berujar secara lahiriah, laksana orang-orang yang tidak paham pada dirinya. Dan sudahlah Syekh saudaraku, batin kita tidak harus berbicara seperti itu, karena mereka bukan kita, kita bukan mereka. Punya cara masing-masing untuk memahami tentang wujud, mawujud dan Allah. Mereka berlaku layaknya orang kebanyakan. Apa yang sedang saudara bicarakan, Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar? Sebaiknya kita kembali pada alam lahiriah. Sunan Bonang memecah keheningan. Sebab yang hadir di sini bukan hanya saudara berdua, ada yang lainnya. Baiklah Kanjeng Sunan Bonang, ujar Syekh Siti Jenar. Lalu dia duduk bersila di samping Sunan Kalijogo. Siapakah sebenarnya Syekh ini? Apakah termasuk para wali seperti kita-kita ini? Tanya Sunan Gunung Jati. Saya Syekh Siti Jenar. Lalu melirik ke arah Sunan Kalijogo, seraya kembali ingin berbincang menggunakan batin. Jangan, berbicaralah secara lahiriah. Itu jawaban batin Sunan Kalijogo. Syekh Siti Jenar mengangguk, seraya meneruskan perkataannya. Saya hanya manusia biasa dan rakyat jelata. Namun saya secara tidak sengaja mendengar perbincangan Kanjeng Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Kalijaga ketika di atas perahu. Waktu itu Kanjeng Sunan Bonang sedang mengamalkan ilmu sajiduh metu saucaping nyata. Ilmu apa itu Kanjeng Sunan Bonang? Tanya Sunan Gunung Jati melirik ke arah Sunan Bonang. Ilmu kun payakun, jadilah maka jadi. Apapun yang diucapkan akan mewujud atau jadi, terang Sunan Bonang. Benar, ketika itu wujud saya berupa seekor cacing tanah. Setelah mendengar wirid ilmu tadi, lalu saya amalkan, seketika wujud saya berubah menjadi sekarang ini. Maka wajar jika saya pun disebut Syekh Lemabang. Cacing tadi terbungkus tanah berwarna merah. Hingga saat ini saya pun masih memiliki ilmu tadi, sekaligus mempelajari Islam secara mendalam. Ilmu Islam yang saya pelajari sudah di luar dugaan, mencapai tahap ma'rifat tidak terduga. Namun, saya tetap bukan seorang wali, seperti saudara-saudaraku yang berkumpul hari ini. Saya hanyalah rakyat jelata dari pedesaan yang berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Demak Bintoro. Syekh Siti Jenar menerangkan. Andika tidak dianggap sebagai seorang wali karena asal-usul yang kurang jelas, ucap Sunan Gunung Jati. Saya bukan orang yang memiliki ambisi dan gila gelar hanya untuk mendapat sebutan wali. Hingga saya pun menganggap bahwa diri saya hanyalah manusia biasa dan lahir sebagai rakyat kebanyakan. Namun Kisanak menyebutnya tanpa asal-usul yang jelas, padahal yang namanya manusia jelas memiliki asal-usul. Jika menganggap bahwa manusia ada yang tidak memiliki asal-usul, berarti Kisanak tidak memahami siapa diri Kisanak sebenarnya. Dari mana asal Kisanak? Ujar Syekh Siti Jenar.
Andika jangan memutarbalikkan ucapan dan bermain kata-kata. Suara Sunan Giri meninggi. Syekh. Sunan Kalijaga menatap Syekh Siti Jenar seraya berbicara dengan batin. Saudaraku, sebaiknya memaklumi keadaan secara lahiriah yang terjadi sekarang ini. Baiklah, batin Syekh Siti Jenar memberi jawaban. Kanjeng Sunan Giri, sudahlah, kita tidak harus memperbincangkan asal-usul. Sunan Ponang memahami pembicaraan batin Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo. Sebaiknya kita berbincang tentang upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini. Baiklah Kanjeng Sunan Ponang. Sunan Giri menyetujui. Bukannya saya tidak ingin berlama-lama berbincang-bincang dengan para wali yang agung ini, namun saya masih ada keperluan lain. Di samping akan berusaha membantu para wali untuk menyebarkan ajaran Islam, izinkanlah saya untuk berpamitan. Syekh Siti Jenar bangkit dari duduknya. Andika mesti ingat, ketika menyebarkan agama Islam yang agung ini, jangan sampai keluar dari aturan para wali, ujar Sunan Giri. Mohon maaf Kanjeng Sunan Giri, karena saya bukan wali, tentunya tidak terikat dengan aturan wali. Mungkin saya akan mengajarkan dan menyebarluaskan agama Islam dengan cara saya sendiri. Syekh Siti Jenar seraya menyelami semuanya, lalu Sunan Ponang, dan yang terakhir Sunan Kalijaga. Saudaraku, selamat berjuang. Mungkin itu pada akhirnya kita harus bertabrakan, namun itu secara lahiriah, batin Sunan Kalijaga. Tidak mengapa saudaraku Kanjeng Sunan Kalijogo, itulah tujuan menuju Allah dan jalan yang berlainan. Syekh Siti Jenar melepaskan tangan Sunan Kalijogo seraya membalikkan tubuhnya dan keluar dari Masjid Demak, diantar oleh tatapan para wali yang masih berdiri. Kanjeng Sunan Kalijogo, benar, tadi batinmu berujar pada Syekh Siti Jenar. Sunan Ponang menatap Sunan Kalijogo. Tinggal menunggu waktu Kanjeng, itu semua kehendaknya, jawab Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Ponang, Kanjeng Sunan Kalijogo, apa maksud pembicaraan Andika berdua? Tanya Sunan Giri. Keduanya tidak berbicara lagi, karena sudah terdengar bunyi azan maghrib. Mereka menjawab Allahu Akbar, diikuti yang lainnya. Meski dalam hati mereka menyimpan rasa penasaran dan keingintahuan mengenai ucapan kedua wali tadi, untuk sementara disimpannya dalam hati masing-masing. Kanjeng Sunan Ponang, kayaknya kita agak kesulitan untuk menyebarkan agama Islam di sini. Sunan Kalijogo memandang kerumunan orang. Kayaknya mereka lebih menyukai huru-hara dan gamelan Kanjeng Sunan Kalijaga, tambah Sunan Ponang. Matanya memperhatikan orang-orang yang berkerumun menuju pasar seni. Kita pun tidak perlu kalah Kanjeng Sunan Ponang. Jika hanya mendengar kita berceramah, kayaknya kurang tertarik. Alangkah lebih baiknya kita pun harus mengadakan pendekatan budaya. Sunan Kalijogo tidak melepaskan pandangannya dari kerumunan orang, lalu duduk di tepi jalan di atas batang kayu yang lapuk. Pendekatan budaya. Sunan Ponang mengerutkan dahinya. Benar. Pertama, kita melihat sesuatu yang mereka sukai. Kedua, kita harus masuk ke dalam sistem budaya masyarakat. Sunan Kalijogo bangkit dan membalikkan tubuhnya ke arah Sunan Ponang. Seperti yang kita perhatikan, masyarakat Jawa sangat menyukai gamelan. Untuk itu, kita turuti kesenangan mereka. Tidak ada salahnya membuat gamelan. Membuat gamelan? Maksud Kanjeng Sunan, supaya mereka mengerumuni gamelan yang kita tabuh. Upaya untuk mengumpulkan orang, ujar Sunan Ponang. Ya, setelah mereka berkerumun karena tertarik dengan irama gamelan yang kita tabuh, disitulah kita berdakwah, lanjut Sunan Kalijogo. Berdakwah orang akan bubar, lantas mereka tidak akan pernah berkerumun lagi karena tertipu. Sunan Ponang mengerutkan dahinya sejenak. Maksud saya, gamelan itu hanya penarik dan pembuka acara dakwah kita. Setelah itu tidak mengalun lagi. Berarti selesai pertunjukan. Oh, tidak seperti itu Kanjeng Sunan Ponang. Gamelan harus terus mengalun ketika kita menyampaikan pesan dakwah. Caranya juga bukan seperti yang biasa dilakukan para wali sebelumnya.
namun ada canda dan filsafat, terang Sunan Kalijogo. Maksud Kanjeng, jika demikian, gamelan itu dijadikan sarana dakwah. Bukankah itu seperti lakon yang di dalamnya diselipi pesan-pesan? Begitulah Kanjeng Sunan Bonang. Namun sarana kita adalah wayang kulit. Karakter wayang yang kita ciptakan harus mencerminkan sosok orang baik, jahat, kejam, ulama, dan sebagainya. Karakter yang kita ciptakan adalah cermin lelaku kehidupan manusia. Sunan Kalijogo sejenak menatap awan yang melingkari puncak gunung, lalu kembali menatap lawan bicaranya. Lelaku manusia yang berbuat baik akan menerima pahala yang baik, jahat pun sebaliknya. Setelah itu mereka bercermin. Dalam karakter itu muncullah sosok yang diteladani, yaitu karakter Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tapi kita tidak boleh mencipta Kanjeng Nabi dan para sahabat yang agung dalam sebuah bentuk ukiran. Sela Sunan Bonang, tentu, dan kita tidak akan berbuat seperti itu. Namun kita akan menciptakan karakter wayang kulit yang memiliki lelaku Islam. Rukun Islam itu ada 5. Maka ciptakan 5 sosok wayang berkarakter cerminan Muslim. Kanjeng Nabi itu punya 4 sahabat yang terbaik hingga menjadi 5 dengan junjungan alam Rasulullah. Bentuklah Pandawa 5, cerminan dari lelaku Kanjeng Nabi dan keempat sahabat terbaiknya. Lalu karakter jahatnya kita bentuk juga dari cerminan orang-orang jahat, ujar Sunan Kalijogo. Benar, Sunan Bonang mengamini, hingga keduanya berbicara panjang lebar, membahas metode berdakwah dengan menggunakan gamelan sebagai pemikat dan wayang kulit sebagai medianya. Matahari mulai menyelinap di balik bukit, kirimkan sinar kemasan di langit sebelah barat. Awan berubah menjadi jingga, mengitari puncak pegunungan. Masa kemasan akan tiba seiring dengan perputaran roda kehidupan dan waktu. Lagu ilir-ilir bergema sebelum waktu maghrib tiba. Nyanyian bermakna mendalam ciptaan para wali. Rakyat menyanyikannya dengan gembira. Ada yang memahami akan makna dan maksudnya. Ada pula yang masih buta akan isinya. Ada pula yang hanya menikmati lirik dan syairnya saja. Beduk maghrib tiba. Mereka berbondong-bondong menuju Masjid Demak Bintoro untuk sholat berjamaah. Sholat Isya pun tidak mau mereka lewatkan, meski ajaran Islam belum diterima secara merata. Dakwah yang dilakukan sebagian wali melalui media wayang kulit dan tabuhan gamelan sebagai daya tarik. Cara seperti itu benar-benar efektif, bisa mengikat. Banyak orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Sunan Kalijaga melepas jubah kewalian, mengenakan pakaian serba hitam ala petani atau rakyat jelata, hingga tidak ada antara dirinya dengan rakyat. Rakyat lebih mudah didekati tanpa rasa curiga, karena Sunan Kalijogo berbaur di dalamnya. Kita belum juga menemukan jejak Syekh Siti Jenar, ucap Loro Kempol. Bukankah dia ke arah sini? Tidak mungkin. Saya punya keyakinan jika Syekh Siti Jenar menuju pusat kota Demak Bintoro, potong Kebu Benowo. Kalau betul dia menuju kota Demak, sangatlah sulit untuk menemukannya. Kebu Benowo menghentikan langkah lalu duduk di atas batu di tepi jalan. Benar juga. Kebu Benowo mengurutkan keningnya. Langkah pun terhenti sejenak. Matanya menatap jalan yang masih panjang, menarik nafas dalam-dalam. Sebaiknya kita istirahat di sini sambil cari makan, menunggu Syekh Siti Jenar pulang. Jika memang dia dari pusat kota Demak Bintoro, tentulah pulangnya akan melewati jalan ini. Itu baru benar, sahutnya. Langsung saja merebahkan tubuhnya di atas rumput hijau, di bawah rindangnya pohon jalan. Sayap malam mulai mengembang. Matahari telah menyelinap di balik bukit. Kelelawar terbangun keluar dari sarangnya, bergembira ria menyambut datangnya malam. Ki Kebu Benowo, hari sudah malam. Apakah kita mau tetap di sini menunggu Syekh Siti Jenar? Tanya Loro Kempol bangkit dari duduknya. Kepalanya mendongak ke atas, menatap langit yang mulai tampak dihiasi gemintang. Benar juga kamu, Kempol.
Kebo Benowo berdiri, menatap jalan yang terbentang panjang menuju pusat kerajaan Demak Bintoro. Lihat, mungkinkah dia yang kita tunggu? Syekh Siti Jenar, timpal Leko Benongo. Kelihatannya Syekh Siti Jenar Ki Benowo, ujar Loro Kempol gembira. Hebat, wajahnya memancarkan cahaya terang, padahal dia tidak membawa obor atau lampu. Saya rasa itulah kehebatan ilmu yang dimilikinya, duga Kebo Benowo. Kita sudah benar menemukan seorang guru, tapi apa mau Syekh Siti Jenar mengangkat kita sebagai muridnya? Loro Benongo meragukan. Kalau tidak mau kita bunuh saja, geram Loro Kempol. Kamu seperti tidak ingat saja, Kempol. Bukankah Syekh Siti Jenar itu sangat sulit dilukai? Kebo Benowo mengingatkan. Mana mungkin kita bisa membunuh, apalagi mengancamnya agar diangkat menjadi murid. Sebaiknya kita bersikap lunak pada orang yang memiliki ilmu tinggi seperti dia. Benar juga Ki Benowo. Loro Kempol menganggukkan kepala. Jika tetap tidak mau menerima kita sebagai muridnya, kita coba saja dulu, ujar Kebo Benowo. Syekh Siti Jenar telah mendekat, lalu melintas di hadapan Kebo Benowo dan kedua temannya. Syekh Siti Jenar sedikit pun tidak menyapa apalagi meliriknya, terus melangkah ke depan dengan tenang. Tunggu Syekh, Kebo Benowo mengejarnya. Bolehkah saya berguru? Mengapa mesti berguru? Kepada siapa Kisanak akan berguru? Syekh Siti Jenar tidak menghentikan langkahnya dan tidak melirik. Karena saya ingin memiliki ilmu. Tentu saja saya ingin berguru kepada Syekh Siti Jenar, jawab Kebo Benowo. Mengapa harus kepada saya? Ilmu apa pula yang Kisanak inginkan dari saya? Ucap Syekh Siti Jenar. Padahal saya manusia biasa seperti Kisanak, bukan pemilik ilmu dan tidak memiliki ilmu apapun. Baik Kisanak ataupun ilmu ada yang memilikinya. Saya tidak mengerti pada ucapan Syekh. Kebo Benowo mengerutkan keningnya. Kenapa jawaban Syekh membingungkan kami? Timpal Loro Kempol. Apanya yang membuat Kisanak pada kebingungan? Saya tidak pernah membuat bingung orang lain, apalagi menyusahkan orang. Syekh Siti Jenar menghentikan langkahnya, lalu menatap ketiga rampok tersebut. Hanya Kisanaklah yang membuat susah dan menyusahkan diri sendiri. Apa maksud ucapan Syekh? Ketiga rampok hampir serempak menumpuk dahinya masing-masing. Kepala seakan-akan pecah ketika mendengar setiap perkataan Syekh Siti Jenar. Saya manusia biasa seperti Kisanak, bukan pemilik ilmu. Bukankah Kisanak sendiri dan ilmu itu ada pemiliknya? Itukah yang membuat Kisanak bingung? Tatap Syekh Siti Jenar mengulang ucapannya. Itulah yang tidak kami pahami, karena kami orang awam, tidak tahu segala hal yang saya ucapkan. Kebo Benowo berusaha mencerna ucapan Syekh Siti Jenar. Syekh tadi mengatakan kalau diri saya adalah manusia biasa seperti saya. Ya, bukankah Syekh memiliki ilmu yang hebat, sedangkan kami tidak bisa apa-apa? Ujar Kebo Benowo. Saya tidak memiliki ilmu yang hebat. Kisanak menganggap tidak bisa apa-apa. Itu merupakan pernyataan yang sangat keliru. Syekh Siti Jenar diam sejenak. Matanya menatap satu persatu wajah orang yang diajaknya bicara. Kenapa tidak mau mengakui kalau diri saya memiliki ilmu yang hebat? Sela Kebo Benowo. Pikirannya semakin sumpah mendengar setiap perkataan Syekh Siti Jenar yang berseberangan dengan realita yang dia pahami. Malah pengakuan saya dianggap keliru. Memang benar Kisanak sangat keliru. Syekh Siti Jenar mendongak ke atas langit. Tataplah bintang gemintang yang ada di atas kepala Kisanak, nun jauh di langit. Apakah ada yang aneh dengan bintang gemintang di langit? Tanya Kebo Benowo. Belum menemukan celah terang atas segala perkataan Syekh Siti Jenar. Pikirannya semakin ngejelimet.
Bukan ada yang aneh atau tidak. Perhatikanlah bintang-bintang. Kenapa tidak jatuh ke bumi dan menimpa kepala kita? Pernahkah terpikir dalam benak Kisanak, siapa yang menahannya di langit? Syekh Siti Jenar kembali menatap ketika rampok tadi. Benar juga. Tidak tahu, mungkinkah kekuatan yang tidak nampak? Kenapa kekuatannya tidak nampak? Siapa pula yang memiliki kekuatan yang tidak nampak itu? Tanya Syekh Siti Jenar. Saya tidak mengerti, Syekh. Jika memang ada kekuatan, siapa pemiliknya? Dialah Allah. Allah itu penguasa semesta alam, penggenggam setiap jiwa makhluknya, ujar Syekh Siti Jenar. Kita kembali pada ucapan saya semula. Maksud saya itulah tadi. Oh iya. Kebo Benowo mengangguk-anggukkan kepala. Rupanya mulai ada titik terang di benaknya. Jika demikian, saya mulai terbuka dengan apa yang Syekh Siti Jenar uraikan tadi. Namun yang masih membingungkan, mengapa dianggap keliru jika saya mengatakan tidak bisa apa-apa dibanding Kisanak? Jika Kisanak mengatakan tidak bisa apa-apa, tentu saja mati. Hanya orang matilah yang tidak bisa apa-apa, terang Syekh Siti Jenar. Benar perkataan Kisanak, Syekh. Kebo Benowo mengangguk. Namun maksud tidak bisa apa-apa di sini, bahwa ilmu yang saya miliki jauh di bawah kehebatan ilmu Syekh. Iya, Syekh Siti Jenar mengangguk. Itu bukan berarti bahwa saya lebih hebat dari Kisanak. Hanya Kisanak belum menemukan ilmu yang saya miliki. Itulah yang saya inginkan dari Syekh. Beritahu saya cara menemukan ilmu tadi, ucap Kebo Benowo. Akan saya tunjukkan. Ikutlah Kisanak ke padepokan saya. Syekh Siti Jenar membalikkan tubuhnya, kemudian melangkahkan kakinya dengan tenang. Terima kasih, Syekh. Kebo Benowo dan kedua temannya sangat senang akan diberi ilmu hebat yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar. Wali Songo terus menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijogo berbeda cara dengan wali lainnya. Lebih menyukai berbaur dengan rakyat kebanyakan, tanpa mengenakan pakaian serba putih seperti yang lainnya. Kanjeng Sunan Kalijogo, ternyata pendekatan budaya lebih bisa diterima ketimbang hanya membawa pesan belaka, ujar Sunan Bonang. Karena antara kita dengan mereka nyaris tidak ada jarak pemisah, jawab Sunan Kalijogo. Ternyata hanya dengan cara berpakaian saja mereka sudah sulit didekati. Benar, Sunan Bonang memaksakan tersenyum, namun dibalik keberhasilan adiknya, ternyata menuai protes dari sebagian wali, terutama Kanjeng Sunan Giri. Hingga pada hari ini, Andika harus menghadap mereka di persidangan para wali, tambah Sunan Bonang. Tidak mengapa, Kanjeng Sunan Bonang. Itulah resiko yang harus saya tanggung, asalkan saya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sunan Kalijogo menghela nafas panjang, seraya kakinya tetap melangkah beriringan dengan Sunan Bonang. Saya menyimpang hanya dalam soal budaya, yang semestinya tidak harus terjadi perbedaan paham seperti sekarang. Mungkin salah satunya itu. Sunan Bonang mulai menginjakkan kaki di gerbang Masjid Demak. Kita sudah sampai, Kanjeng. Silakan Kanjeng Sunan Bonang duluan. Sunan Kalijogo memasuki Masjid Demak, beriringan dengan Sunan Bonang yang sudah terlebih dulu masuk. Selamat datang Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Bonang, ujar Sunan Muria. Silakan duduk. Sunan Giri dan para wali sudah menunggu. Keadaan hening sejenak. Para wali saling tatap satu sama lainnya. Tatapan Sunan Kalijaga beradu dengan Sunan Giri, lalu beralih ke Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan terakhir Sunan Bonang. Sunan Kalijaga masih beradu tatap dengan Sunan Bonang, saling menembus batin, saling bercakap. Sementara percakapan batin mereka tidak bisa ditembus oleh sebagian wali. Pahamkah Kanjeng Sunan Kalijogo, pada hari ini sidang para wali mengundang? Sunan Giri membuka percakapan. Daripada saya menduga-duga,
Alangkah lebih baiknya jika Kanjeng Sunan Giri menjelaskan. Ujar Sunan Kalijaga tenang. Tidakkah Andika menyadari akan tindakan yang dilakukan? Sunan Giri melanjutkan. Haruskah Andika mengganti pakaian dengan mengenakan pakaian rakyat kebanyakan? Itukah yang ingin Kanjeng Sunan Giri persoalkan? Tatap Sunan Kalijaga. Benar, karena tidak selayaknya seorang wali mengenakan pakaian serba hitam seperti halnya rakyat kebanyakan. Sudah semestinya seorang ulama atau wali memiliki ciri dengan mengenakan pakaian kebesaran yang serba putih, bersorban dan lainnya. Urai Sunan Giri. Apakah setiap orang yang mengaku muslim akan batal keislamannya jika seandainya tidak berpakaian serba putih dan mengenakan sorban serta jubah? Tanya Sunan Kalijogo. Tentu tidak, selama dia tidak murtad atau keluar dari agama Islam, jawab Sunan Giri. Lalu apakah yang salah pada diri saya? Kembali Sunan Kalijaga bertanya. Karena Andika tidak mengenakan pakaian seperti halnya para wali lain. Bukankah pakaian itu cermin dari seseorang yang mengenakannya? Juga pakaian serba putih itu ciri para wali, ujar Sunan Giri. Saya tidak bisa disebut seorang ulama atau wali karena tidak mengenakan sorban dan pakaian serba putih. Jika hal itu alasannya, maka saya tidak keberatan meski tidak disebut seorang ulama ataupun wali, karena tujuan saya bukanlah ingin mendapat julukan dan diuluk-ulukan banyak orang. Namun tujuan utama saya adalah berdakwah di tanah Jawa ini agar orang mau berbondong-bondong masuk agama Islam tanpa harus dibatasi oleh cara berpakaian dan latar belakang budaya yang mereka anggap asing. Urai Sunan Kalijogo. Untuk keberhasilan dakwah, saya rela menanggalkan jubah putih serta berbaur dengan rakyat jelata. Itu cara saya. Jika cara saya berbeda dengan Kanjeng Sunan Giri, itu hanyalah masalah teknis. Bukankah akidah kita tetap sama? Sejenak Sunan Giri terdiam. Dahinya tampak dikerutkan, seakan-akan merenungi ucapan Sunan Kalijogo. Belum juga dia berbicara, Sunan Kalijogo melanjutkan perkataannya. Bukankah rakyat kebanyakan berbondong-bondong masuk agama Islam? Mereka tidak segan lagi bersama-sama saya untuk melakukan sholat berjamaah. Lantas sasaran Kanjeng Sunan Giri sangatlah terbatas, dengan hitungan tidak terlalu banyak dan eksklusif. Karena Kanjeng Sunan Giri menerapkan metode dakwah serta sasaran tertentu menurut Kanjeng, ujar Sunan Kalijogo. Setelah saya renungkan dan saya pikirkan, baiklah, kita tidak harus saling memaksakan dalam urusan metode dakwah. Sunan Giri mencair. Saya kira Andika telah menyimpang dari Islam seiring dengan ditinggalkannya jubah putih. Ternyata hanya cara yang berbeda. Kenapa saya harus mengingkari ajaran Islam, padahal dengan susah payah saya meraihnya? Tidak mungkin saya melepaskan ajaran Islam dari diri saya, seperti halnya saya menanggalkan jubah putih. Itu berbeda Kanjeng Sunan Giri. Tugas Sunan Kalijogo. Saya lebih memilih melakukan pendekatan budaya ketimbang menggunakan tata cara yang bersifat asing bagi mereka. Masjid Demak Bintoro seakan dalam keadaan hening. Tidak terdengar lagi suara yang bercakap-cakap, selain bergeraknya tasbih di tangan para wali. Inilah padepokanku Kisanak, ucap Syekh Siti Jenar. Indah dan asri pemandangannya, Syekh. Kebo Benowo tercengang melihat keindahan padepokan Syekh Siti Jenar. Udaranya sejuk, keadaannya tenang. Pohon hijau berselang dan tanaman hias memagari jalan setapak yang sedikit menanjak menuju gerbang padepokan. Tentu saja harus indah dan asri, karena Allah itu maha indah. Kita selaku umatnya sudah seharusnya menciptakan suatu keindahan agar kita mudah menyatukan diri dengannya. Kita berdialog dengan Allah yang memiliki segala hal yang menciptakan segala makhluk. Terang Syekh Siti Jenar. Masuklah Kisanak. Terima kasih, Syekh. Kebo Benowo masuk lebih dulu. Kebo Benowo masuk lebih dulu diikuti kedua temannya.
Sebab jika kita merasa tertarik pada sesuatu, tentu saja kita akan selalu ingin memandangnya dan merasa kerasan untuk melihatnya. Syekh Siti Jenar duduk bersila di atas tikar pandan. Di hadapannya Kepu Benowo dan kedua temannya. Sungguh benar yang Syekh katakan, ucap Kepu Benowo datar. Namun ruangan ini cukup luas. Banyakkah orang yang berkumpul di sini dan berguru pada Syekh? Matanya mengitari seluruh ruangan. Untuk apa saya membuat ruangan sebesar ini jika tidak ada yang mau menempatinya? Syekh Siti Jenar melirik ke arah gerbang padepokan. Lihatlah di sana. Banyak sekali orang yang sedang menuju ke padepokan ini. Kepu Benowo dan kedua temannya tercengang melihat rombongan orang yang berduyun-duyun memasuki gerbang padepokan. Jika demikian, bukanlah kami ini murid Syekh yang pertama. Itulah sebuah kenyataan, ujar Syekh Siti Jenar tenang. Jika demikian, saya tidak akan bisa berkonsentrasi menyerap ilmu yang akan diajarkan Syekh. Wajah Kepu Benowo menggambarkan kekhawatiran. Mengapa tidak Kisanak? Sebab saya tidak memiliki ilmu apapun dan tidak pula menganggap istimewa satu sama lainnya. Karena mereka memiliki asal yang sama dan kembali pada tempat yang sama, terang Syekh Siti Jenar. Oh, Kepu Benowo dan temannya mengangguk-anggukan kepala, namun tetap dalam hatinya merasa keberatan jika harus berjubel dan belajar dengan banyak orang. Karena tujuan mereka berguru ingin memiliki ilmu yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Tujuannya pun untuk menguasai orang lain. Pengikut dan murid Syekh Siti Jenar yang jumlahnya cukup banyak mulai memasuki ruang padepokan. Satu persatu mulai mengambil tempat duduknya masing-masing. Duduk bersila, berjajar memadati ruangan. Pandangannya lurus ke depan, memandang Syekh Siti Jenar dengan takjub. Baiklah, jika semuanya sudah berkumpul, kita mulai pelajaran ini. Syekh Siti Jenar memulai mengajarkan ilmunya. Saya akan memulai dengan pertanyaan. Dari manakah asalnya manusia? Matanya mulai memandang muridnya satu persatu. Tentu saja manusia berasal dari kedua orang tuanya, jawab Loro Kempol. Terutama sekali ibunya yang melahirkan. Saya rasa semua orang juga tahu, Syekh. Uraiannya sangat percaya diri. Jika jawabannya seperti itu semua orang tahu, maka saya tidak perlu memberitahukannya lagi, terang Syekh Siti Jenar. Lalu bagaimana menurut Syekh? Kepu Benowo menindaklanjuti pertanyaan temannya. Secara lahiriah, manusia dilahirkan oleh seorang ibu. Ibu pun tidak bisa melahirkan tanpa pasangannya yang bernama suami. Sejenak menghentikan ucapannya. Matanya mulai menyisir wajah para muridnya yang dengan khusyuk memperhatikannya. Ya, kami tahu. Loro Kempol yang tidak sabaran selalu menyela. Syekh, kedatangan kami ke sini bukan untuk mempelajari ilmu seperti itu, tapi kami meminta kesaktian yang saya punyai. Loro Kempol seraya bangkit dari duduknya. Tabiat rampoknya mulai tumbuh kembali. Andika terlalu tergesa-gesa Kisanak. Syekh Siti Jenar mengayunkan telunjuk dari tempat duduknya. Ah, tolong! Tiba-tiba Loro Kempol terbanting dan roboh di atas lantai. Bukankah saya belum selesai berbicara? Syekh Siti Jenar tidak mengubah posisi duduknya. Mana bisa orang mendapatkan ilmu ma'rifatullah jika tidak bisa mengendalikan emosi? Loro Kempol memijat-mijat pokongnya yang terasa sakit akibat benturan. Maafkan saya, Syekh. Kembalilah Andika ke tempat duduk, perintah Syekh Siti Jenar. Sementara yang lainnya tidak ada yang berani menantang, apalagi berujar yang tak karuan di depan orang yang memiliki tingkat kesaktian tinggi. Mereka termasuk para murid yang taat, karena sudah mulai mendalami sebagian ilmu yang diajarkannya. Kenapa Andika ceroboh, Kempol? Kepu Benowo berbisik pada Loro Kempol yang telah duduk kembali di sampingnya. Bukankah Andika sudah tahu
Bagaimana kehebatan Syekh Siti Jenar ketika kita rampok? Masih untung Andika tidak diusir dari padepokan ini. Memang saya ceroboh Ki Penowo. Saya tidak akan mengulang kesalahan ini, bisik Loro Kempol. Jika Andika mengulang kesalahan, kemungkinan besar kita akan ditolak menjadi murid beliau. Kebo Penowo merasa khawatir kalau tidak memperoleh kesaktian yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar. Lupakan peristiwa tadi. Syekh Siti Jenar menghela nafasnya. Kita kembali pada pertanyaan semula. Dari mana asalnya manusia? Dari manakah itu Syekh? Saya kira Syekh lah yang lebih tahu, ujar Kebo Penowo. Manusia berasal dari Allah, dari zat yang menciptakannya. Seluruh manusia yang belum lahir ke dunia ini berada pada suatu tempat yang bernama Bahrul Hayat. Berhenti sejenak. Apakah itu Syekh? Tanya Kebo Penowo. Itu tempat hidup dan kehidupan. Di situ manusia merasakan kenikmatan yang tidak ada taranya. Manusia tidak pernah merasakan lapar, sakit, sedih, duka, lara, bahkan bahagia. Itu karena saking nikmatnya kehidupan sebelum lahir ke dunia. Kita merasakan penderitaan, kesedihan, kemiskinan dan sebangsanya karena telah lahir ke dunia ini. Bukankah sebelumnya kita tidak pernah merasakan penderitaan dan juga kemiskinan? Urai Syekh Siti Jenar. Para murid Syekh Siti Jenar sejenak merenungkan uraian gurunya. Mereka ada yang bisa mencerna dan memikirkannya, namun ada juga yang belum memahami maksud uraian tadi. Jadi dunia ini tempatnya kita menjalani kesedihan, kemiskinan, kemelaratan, penderitaan, tertawa, bergembira. Setelah semuanya secara berurutan atau tidak kita alami, maka kembali berputar. Setelah sedih kita akan bahagia, setelah bergembira kita akan menangis, dan seterusnya. Syekh Siti Jenar memandang ke setiap sudut. Jika demikian, kehidupan dunia ini berbeda dengan alam asal muasal kita, yang di dalamnya tidak pernah terasa kesedihan dan tidak pernah pula setelah bergembira kemudian bersedih. Bukankah di sana nyaris kita tidak pernah merasakan apapun Syekh? Ujar Kebo Penowo seraya menatap wajah Syekh Siti Jenar yang memancarkan cahaya. Benar, alam asal muasal manusia adalah alam milik zatnya, sehingga kita pun berada di dalam kenikmatannya. Berbeda dengan alam yang sedang kita jalani sekarang. Lanjut Syekh Siti Jenar. Tangan kanannya tetap memegang tasbih, sementara tatapan matanya terus berputar. Waktu terus merangkak pelan, menggiring para murid Syekh Siti Jenar pada acaranya. Mereka semakin khusyuk mendengarkan. Hati mulai terbuka akan segala hal yang sebelumnya tidak diketahui. Syekh, Andika membawa ajaran Islam, padahal agama yang saya kenal sebelumnya adalah Hindu dan Buddha, ujar Kebo Kenongo. Namun setelah saya perhatikan, ternyata inti dari ketiga agama tersebut memiliki kesamaan. Benar Ki Ageng Pengging, ucap Syekh Siti Jenar, matanya menatap tajam wajah lelaki yang masih keturunan Majapahit. Semua agama sebenarnya dari asal yang satu. Itulah tadi yang saya uraikan. Saya paham dan tertarik untuk mengambil kesamaan dari ketiga ajaran tadi, tambah Kebo Penowo. Hanya yang membedakan agama-agama tadi adalah lelaku lahiriah saja. Benar Ki Ageng Pengging, sebab hakikatnya sama, mencari yang namanya Sang Pencipta, Sang Pemilik, Sang Maha Perkasa, ujar Syekh Siti Jenar, seraya jemari tangannya memberi gambaran simbol pada Kebo Kenongo. Kita hanya bisa merasakan nikmat saat bergumul dengan zat yang maha kuasa. Mungkin syariat dari ajaran Hindu dan Buddha bersemedi, mungkin orang Islam dengan tata cara bersikir, berdoa dan sholat. Tapi semua itu hanyalah bentuk pendekatan secara jasadiah saja, sedangkan batinnya tertuju pada yang maha skalanya, urai Syekh Siti Jenar. Benar Syekh,
Kebo Kenongo sejenak memandang ke arah puncak gunung. Kenikmatan kita saat bersemedi ketika wujud kita telah menyatu dengannya. Itulah Manunggaling Kawula Gusti. Terang Syekh Siti Jenar pelan, lalu bangkit dari duduknya, melangkah pelan menyusuri jalan setapak, diikuti Kebo Kenongo menuju padepokan. Mereka sedang memperbincangkan apa di atas sana? Loro Kempol melirik ke arah Kebo Penowo yang sedang berdiri di halaman padepokan. Kelihatannya sangat serius. Apalagi yang mereka perbincangkan kalau bukan masalah ilmu? Jawab Kebo Penowo datar. Mengapa mereka kelihatannya kusuk dan serius? Mungkinkah karena Syekh Siti Jenar berbincang-bincang dengan keturunan Mojopahit, sehingga dia memperlakukan Ki Ageng Pengging lebih istimewa dibandingkan dengan kita mantan rampok? Tatapan mata Loro Kempol tertuju kembali pada Syekh Siti Jenar dan Kebo Kenongo. Mereka sedang menuruni bukit menuju padepokan. Andika jangan berprasangka buruk, Kempol. Kebo Penowo memberi, apalagi mengistimewakan satu dengan yang lainnya. Hanya Syekh Siti Jenar yang akan mudah diajak berbincang-bincang jika kita memahami yang dibicarakannya. Kita belum bisa dianggap selevel dengan Ki Ageng Pengging karena kita latar belakangnya rampok dan tidak pernah mengenal ajaran agama, apalagi filsafat. Sedangkan Ki Ageng Pengging sudah mengenal agama-agama sebelum datang ajaran Syekh Siti Jenar. Ditambah lagi dia orang cerdas, urai Kebo Penowo. Mungkin iya, mungkin tidak. Loro Kempol menghentikan pembicaraannya karena mereka sudah mendekat. Andika berdua memperbincangkan saya. Syekh Siti Jenar menatap Kebo Penowo dan Loro Kempol. Keduanya hanya mengangguk dan selanjutnya menundukkan kepala, karena mereka berdua baru menyadari kalau Syekh Siti Jenar memiliki ilmu batin yang sangat hebat. Tidak mengapa jika memang pertemuan saya dengan Ki Ageng Pengging menjadi bahan perbincangan Andika berdua, ujar Syekh Siti Jenar enteng. Andika pun hendaknya bisa mencapai tahapan yang sedang kami perbincangkan. Melanjutkan langkahnya, di belakangnya Kebo Kenongo mengiringi. Inti dari ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Kebo Kenongo memulai lagi perbincangan setelah beberapa langkah jauh dari Loro Kempol dan Kebo Penowo. Ya, ketika kita menyatu dengan Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah, terang Syekh Siti Jenar, di situ terjadi penyatuan antara Gusti dan abdinya. Setelah kita menyatu dengannya, apa masih perlu yang namanya zikir, sholat, ritual? Bukankah tujuan dari zikir, sholat, dan ritual untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Agung? Timpal Kebo Kenongo. Benar sekali Ki Ageng Pengging. Langkahnya terhenti di tepi jalan, sejenak lalu memandang awan yang tergerak di langit biru. Jika kita sudah dekat, apalagi menyatu dengannya, masihkah kita perlu melakukan upaya dan tata cara pendekatan? Tentu saja jawabnya tidak. Kebo Kenongo menatap keagungan sinar yang terpancar dari wajah Syekh Siti Jenar. Upaya pendekatan apalagi yang harus kita lakukan jika kita sudah melebihi dari dekat? Apapun yang kita inginkan bisa terwujud dengan kalimatnya. Kun, jadi, maka terjadilah, tambah Syekh Siti Jenar. Namun ketika kita sudah berada pada tahapan tadi, mana mungkin akan tertarik pada dunia dan seisinya, karena lebih nikmat di dalam kemanunggalan tadi dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Mungkin juga Syekh. Kebo Kenongo mengurutkan dahinya, mencoba mencerna uraian Syekh Siti Jenar. Untuk meyakinkan segala hal yang saya katakan, sebaiknya Ki Ageng Pengging mencobanya, saran Syekh Siti Jenar. Saya sering melakukan semedi dan tapa brata, Syekh. Namun yang dikatakan kemanunggalan kita dengan Sang Pencipta di sebelah mana? Tanya Kebo Kenongo. Ketika wahdatul wujud, Syekh Siti Jenar menghela nafas dalam-dalam. Saya baru bisa menjelaskan lebih mendalam jika Ki Ageng Pengging mencoba, lalu ada perbedaan dari sebelumnya. Maka hal itu baru saya uraikan kembali menuju Manunggaling Kawula Gusti. Sebab tidak mungkin saya mengurai sebuah persoalan jika seandainya Ki Ageng tidak menjelaskan terlebih dulu
hal yang mesti dibahas. Saya paham maksud Syekh. Kebo Kenongo menganggukkan kepala. Saya mendapat kabar tentang pesatnya ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar, ujar Sunan Bonang, duduk bersila di hadapan Sunan Kalijogo. Saya juga demikian, Kanjeng. Sunan Kalijogo mengamini. Kenapa dia bisa berhasil dengan pesat dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, padahal dia bukanlah seorang wali? Sunan Giri menyela. Benar, Kanjeng. Penyebaran ajaran dengan pesat di sini bukan berarti mayoritas, sebab Kanjeng Sunan Kalijogo pun cukup berhasil dalam upaya ini, terang Sunan Bonang. Tidak lupa pula para wali yang lain. Bukankah kita pun para wali sudah menyisir Pulau Jawa dalam upaya penyebaran ajaran Islam, ujar Sunan Giri. Sunan Bonang menatap Sunan Kalijogo, berbicara melalui batinnya. Bukankah maksud kita bukan urusan pesatnya penyebaran yang akan dibicarakan, tetapi tentang isi ajaran yang disampaikannya? Itulah yang membuat saya khawatir, Kanjeng Sunan Bonang. Namun mudah-mudahan yang kita khawatirkan itu tidak. Kenapa Andika berdua terdiam? Sunan Giri menatap Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Ada apa? Tidak, Kanjeng Sunan Giri. Kita hanya memaklumi saja kemampuan seorang rakyat jelata seperti Syekh Siti Jenar mampu mengembangkan dan menyebarluaskan acaranya. Itu yang sangat kami renungkan, terang Sunan Bonang. Tetap saja, pesatnya ajaran yang dia bawa penyebarannya tidak akan seluas para wali, termasuk pengaruh dan wibawanya. Mungkin hanya sekelompok kecil saja yang kemungkinan terserak di pelosok negeri Demak Bintoro, ujar Kanjeng Sunan Giri. Namun itu bukan sebuah persoalan selama dia tidak menyimpang dari aturan para wali. Apa boleh buat? Justru itulah nantinya akan menuai persoalan, batin Sunan Bonang. Namun biarlah waktu yang menjawab, Kanjeng, sebab kita tidak mungkin bisa mengubah alur kehidupan yang akan terjadi. Bukankah kita hanya sebatas mengetahui dengan keterbatasan ilmu kita, Kanjeng? Urai Sunan Kalijogo dengan bahasa batinnya. Prajurit Demak yang pernah berhadapan dengan Syekh Siti Jenar, Si Krempeng dan Si Tambun. Si Krempeng dan Si Tambun sedang berbincang-bincang di bawah pohon beringin, menunggu giliran berjaga di gerbang alun-alun Demak Bintoro. Syekh Siti Jenar ternyata temannya para wali, ujar Si Tambun. Namun apakah dia juga termasuk salah seorang wali di antara wali Songo? Matanya menatap ke arah Si Krempeng. Tanyakan saja pada Kanjeng Sunan Kalijogo, jangan pada saya, jawab Si Krempeng tinggi. Tapi jika melihat kesaktian dan kehebatan ilmunya, saya yakin bahwa dia masih termasuk wali. Si Tambun mengerutkan dahinya, coba menebak-nebak. Buktinya dengan Sunan Kalijogo sangat akrab. Terkadang bicara melalui tatapan matanya, terkadang pembicaraannya tidak kita pahami. Andika sepertinya tertarik oleh Syekh Siti Jenar gendut. Si Krempeng berdiri. Benar, jawab Si Tambun tenang. Saya jadi ingin memiliki ilmunya. Kenapa mesti berguru pada Syekh Siti Jenar yang tidak jelas asal-usulnya? Bukankah Kanjeng Sunan Kalijogo juga sangat sakti dan beliau jelas asal-usulnya, terang Si Krempeng. Ya, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan ilmu dari para wali tanpa melalui tahapan-tahapan yang berat, ujar Si Tambun. Apa bedanya dengan Siti Jenar? Si Krempeng menyandarkan punggung ke pohon beringin. Jelas beda. Kalau Syekh Siti Jenar sangat mudah memberikan ilmu, tambah Si Tambun. Tahu dari mana? Si Krempeng penasaran. Itu dugaan saya, jawab Si Tambun. Lah, baru menduga-duga. Saya kira sudah tahu dan yakin, ucap Si Krempeng. Meskipun hanya berupa dugaan, tapi saya yakin. Si Tambun membetulkan penutup kepalanya. Jika Syekh Siti Jenar sangat mudah memberikan ilmu, makanya ingin membuktikannya. Kalau tahu tempat tinggalnya atau padepokannya, akan saya datangi. Jelas Si Tambun seraya mengangkat tombak. Langkah kakinya pelan menuju gerbang alun-alun Demak Bintoro untuk melaksanakan tugas mengganti yang lain. Cari saja kalau mau, ujar Si Krempeng melangkah di belakangnya.
Saya rasa mudah mencari tempat tinggal orang sakti seperti Syekh Siti Jenar. Tentu, orang-orang Demak Bintoro pada kenal seperti halnya para wali, sama-sama menuju gerbang alun-alun. Pasti, si Tambun mengangguk-anggukan kepala, karena dia salah seorang dari wali. Hanya saja tidak termasuk wali 9, mungkin karena tidak tinggal di pusat kota Demak Bintoro. Mungkin juga dia punya tugas lain di pedesaan dalam penyebaran agama Islam. Langkahnya terhenti tepat di depan gerbang alun-alun Demak Bintoro. Kenapa Andika punya dugaan bahwa Syekh Siti Jenar seolah-olah ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Islam di pedesaan? Tanya si Kerempeng. Pertama, karena dia jarang berkumpul di dalam Masjid Demak. Keduanya, dia sangat terlihat akrab dengan Kanjeng Sunan Kalijogo yang memiliki kesaktian seimbang dengannya, terang si Tambun. Bisa jadi, si Kerempeng mengerutkan dahinya. Namun meskipun Kanjeng Sunan Kalijogo orang sakti, tapi pembicaraannya tentang agama bisa dipahami oleh kita. Berbeda dengan Syekh Siti Jenar yang kadang-kadang ucapannya membingungkan kita. Itulah bedanya Kanjeng Sunan Kalijogo dengan Syekh Siti Jenar, ujar si Tambun, berdiri tegak sambil memegang tombak. Maksud Andika, kalau belajar dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, untuk sampai pada tahap atas harus bertahap, tidak bisa langsung. Sedangkan Syekh Siti Jenar bisa loncat pada tingkatan yang kita inginkan. Buktinya, dia berbicara yang tidak bisa kita pahami, berarti sudah bisa loncat. Si Tambun mencoba menerangkan. Cerdas juga Andika Gendut, ujar si Kerempeng. Saya yakin Kanjeng Sunan Kalijogo mengajarkan dengan bertahap, karena beliau melihat kemampuan orang yang menerima, sedangkan Syekh Siti Jenar tidak. Makanya pembicaraannya kadang-kadang melantur. Melantur itu menurut kita, karena kita ilmunya masih rendah. Coba saja jika kita sudah berada pada tahapan atas, mungkin sangat paham pada setiap ucapan Syekh Siti Jenar, bela si Tambun. Tidak mungkin, si Kerempeng mengerutkan dahinya. Masa dia pernah bilang kalau Allah itu punya 4 prajurit? Bukankah Allah itu punya para malaikat? Kenapa mesti ada lagi prajurit? Aneh bukan? Tambahnya. Justru itulah Kisanak. Si Tambun tersenyum. Saya penasaran dengan yang disebut 4 prajurit Allah oleh Syekh Siti Jenar. Siapakah itu? Dan mengapa prajurit Allah bisa diperintah juga oleh Syekh Siti Jenar? Kalau saya memiliki ilmu seperti itu dan menguasai prajurit Allah seperti dia, tentu pangkat akan naik. Tidak lagi jadi prajurit, tapi jadi raja. Menghayal, si Kerempeng mencibir. Syekh, saya telah mencoba untuk menuju Manunggaling Kawula Gusti. Kebo Kenongo menghampar serban di depannya. Lanjut berdiri. Andika sekarang akan sholat. Syekh Siti Jenar duduk bersila di sampingnya. Bukankah Andika telah mencoba menuju Manunggaling Kawula Gusti? Benar, namun saya belum sampai. Sekarang saya akan sholat, terang Kebo Kenongo. Tujuan Andika sholat. Syekh Siti Jenar tersenyum. Bukankah sholat jalan kita menuju Manunggaling Kawula Gusti, Syekh? Kebo Kenongo mengerutkan dahinya. Bukan, ujarnya pendek. Syekh Siti Jenar memutar tasbih, seraya mulutnya komat-kamit bersikir. Apakah harus bersikir menuju Manunggaling Kawula Gusti, Syekh? Tanyanya kemudian. Tidak juga, jawab Syekh Siti Jenar pendek. Lantas untuk apa sholat dan bersikir? Terusnya. Bukankah Syekh pernah mengatakan kalau semua itu upaya untuk mendekatkan diri dengan Allah? Jika itu jawaban Ki Ageng Pengging benar adanya, Syekh Siti Jenar sejenak memejamkan mata, kemudian membukanya lagi dan menatap Kebo Kenongo yang masih berdiri hendak sholat. Bukankah mendekatkan diri kepada Allah sama saja dengan menuju Manunggaling Kawula Gusti? Tanya Kebo Kenongo selanjutnya. Tidak juga Ki Ageng, ujar Syekh Siti Jenar. Lantas, Manunggaling Kawula Gusti sangat berbeda dengan mendekatkan diri kepada Allah, terang Syekh Siti Jenar. Perbedaannya, keningnya semakin mengkerut, karena yang namanya dekat berbeda dengan manunggal. Manunggal bukanlah dekat, dekat bukanlah manunggal. Syekh Siti Jenar berhenti sejenak. Syekh Siti Jenar berhenti sejenak. Namun sekarang sebaiknya Ki Ageng Pengging sholatlah lebih dulu.
Berceritalah setelah selesai mendirikannya, tambahnya. Baiklah Syekh. Keadaan di padepokan Syekh Siti Jenar sore itu terasa segar. Panas matahari tidak menyengat. Seiring dengan bayang-bayang manusia yang kian meninggi, udara pegunungan terasa sejuk. Pepohonan dan tumbuhan berdaun lebat menambah suasana asri. Padepokan yang ditata sedemikian rupa menambah khusyuk para pencari ilmu. Syekh, Kepo Genongo mendekat. Sholat saya sudah selesai. Baiklah. Syekh Siti Jenar bangkit dari duduknya. Apa yang Andika rasakan saat sholat? Tidak ada. Tidakkah merasakan sejuknya udara pegunungan? Tidakkah Andika melihat kain serban yang terhampar di tempat sujud? Lanjut Syekh Siti Jenar. Tidak. Jawab Kepo Genongo. Tidakkah Andika mendekati Allah? Tanyanya kemudian. Saya tidak merasakannya. Tidak pula menjumpainya, ujar Kepo Genongo. Mungkin sholat saya terlalu khusyuk. Syekh Siti Jenar menengadah ke langit, lalu duduk bersila di atas rumput hijau yang dihampari tikar pandan. Gerak-geriknya tidak luput dari pandangan Kepo Genongo. Lihatlah. Kedua tangannya ditumpuk di bawah dada. Tiba-tiba tubuhnya mengangkat dari tikar yang didudukinya dengan jarak 1 jengkal, 2 jengkal, 1 hasta, 2 depa. Apa yang terjadi, Syekh? Kepo Genongo garuk-garuk kepala. Keningnya berkerut-kerut. Ini hanyalah bagian kecil akibat pendekatan dengan Allah. Dalam keadaan melayang, matanya menatap tajam ke arah Kepo Genongo. Hasil pendekatan. Jadi bukan manunggaling kawula Gusti? Dengan menahan kedip, Kepo Genongo bertanya. Saya belum menerangkan tentang manunggaling kawula Gusti. Namun kita tadi berbicara tentang upaya pendekatan, terang Syekh Siti Jenar, perlahan menurunkan kaki satu persatu hingga akhirnya kembali menyentuh tanah. Dengan jalan sholatkah? Tanya Kepo Genongo. Bukankah saya tadi waktu sholat tidak menemukan apapun, bahkan tidak bisa melakukan seperti yang Syekh perlihatkan? Jangan salah, ini bukan sholat. Namun sholat adalah salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tadi merupakan syariat bagi pemeluk Islam, juga ibadah bagi hamba atau abdi Allah, maka hukumnya wajib, urai Syekh Siti Jenar. Namun ketika orang belum lagi menemukan hakikat dari sholat, itulah seperti yang Ki Ageng Pengging rasakan. Hampa, desis Kepo Genongo, seraya menatap Syekh Siti Jenar dengan penuh kekaguman. Kebanyakan orang adalah seperti itu, Ki Ageng Pengging. Syekh Siti Jenar melangkah pelan. Jika demikian, saya baru saja pada tahapan syariat. Bisakah saya menemukan hakikat yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar? Kepo Genongo seakan-akan kehilangan gairah. Hakikat menuju pendekatan sebelum manunggaling kawula Gusti. Maka seperti yang pernah saya jelaskan pada Ki Ageng, kita meski berbeda agama, namun bukankah Andika harus memaksakan syariat ajaran yang saya miliki untuk Ki Ageng kerjakan? Karena kebiasaan Andika adalah bersemedi. Bukankah dengan cara itu, terutama dalam upaya pendekatan? Syekh Siti Jenar kembali mengurainya. Benar, Syekh. Sejenak Kepo Genongo merenung. Syekh, maafkan kami menghadap, ujar Kepo Benowo dan dua temannya. Katakanlah. Syekh Siti Jenar menatap Kepo Benowo dan teman-temannya. Kalau boleh, saya menginginkan ilmu yang Syekh miliki. Namun hendaknya Syekh tidak marah terhadap permintaan saya. Kepo Benowo dengan nada pelan. Jika seandainya saya memiliki ilmu, maka tidaklah keberatan untuk memberikan. Sudah sepatutnya ilmu itu diamalkan, jawab Syekh Siti Jenar. Ilmu jika semakin sering diamalkan dan diajarkan, maka akan semakin bertambah. Namun sebaliknya, jika ilmu itu tidak pernah diamalkan atau dibagikan, apalagi kikir untuk mengajarkannya, secara perlahan akan hilang dari diri kita. Hendaklah tidak ditukar dengan emas atau uang, apalagi dijual belikan. Kalau tak ingin hilang hakikatnya, urainya kemudian. Iya Syekh, jadi kalau begitu, saya bisa memohon kepada Syekh untuk diajari ilmu. Dengan orang-orang yang memiliki ilmu tinggi lainnya, mereka selalu meminta imbalan, kalau tidak berupa tumbal. Apa yang Andika inginkan dari ketidaktahuan saya? Tanya Syekh Siti Jenar.
Syekh selalu merendah. Saya menginginkan ilmu untuk bertarung dan ilmu untuk mengubah daun menjadi emas, ujar Kebo Benowo. Bukankah Andika sudah jago bertarung? Mengapa mesti saya yang mengajari? Syekh Siti Jenar membetulkan duduknya. Untuk apa bisa mengubah daun menjadi emas? Dalam urusan bertarung secara fisik saya bisa. Namun saya masih kalah dengan ilmu Syekh waktu bertarung saat itu. Kebo Benowo menelan ludah. Juga jika saya bisa mengubah daun menjadi emas, maka saya akan menjadi orang kaya raya seantero negeri Demak Bintoro. Baiklah, pelajarilah itu, ujar Syekh Siti Jenar. Bagaimana cara mempelajarinya? Tanya Kebo Benowo mengurutkan keningnya. Dekatkan diri Andika kepada Sang Pencipta. Niscaya apapun yang Andika inginkan akan terkabul, karena Sang Penciptalah yang memiliki segalanya, terang Syekh Siti Jenar. Caranya itu yang susah, Syekh. Harus bagaimana? Banyak cara untuk menuju Allah. Laksanakanlah itu, baru Andika akan bisa. Mintalah apa yang Andika inginkan, terang Syekh Siti Jenar. Saya tidak mengerti dan paham, Syekh. Kebo Benowo garuk-garuk kepala. Saya ingin langsung bisa, tanpa harus melalui tahapan yang rumit yang Syekh sebutkan. Mustahil Syekh tidak bisa memberikannya. Tidak mustahil bagi Allah. Jika memang Dia menghendaki, maka jadilah, ujar Syekh Siti Jenar. Saya sudah bisa. Kebo Benowo bangkit dari duduknya, lalu memetik selembar daun basah dan diusapkannya dengan kedua telapak tangan. Wah, benar-benar hebat ilmu yang Syekh berikan. Saya sudah bisa mengubah daun menjadi emas. Terima kasih, Syekh. Berjingkrak-jingkrak kegirangan. Saya juga, Syekh. Loro Kempol bangkit dan mencabut golok dari sarungnya. Lego Benowo, babatlah tubuh saya dengan golok ini, cepat. Menyodorkan golok pada temannya. Baik, bersiaplah. Tanpa ragu-ragu lagi, Lego Benowo membabatkan golok pada Loro Kempol yang sedang berdiri tegak. Hebat, benar-benar hebat. Loro Kempol tersenyum bahagia. Ketika tubuhnya dibabat oleh Lego Benowo, tidak merasakan apapun, bahkan seperti membabat angin. Sudah, Benowo, cukup. Lalu duduk bersila di hadapan Syekh Siti Jenar. Itu yang kalian inginkan sudah saya berikan. Syekh Siti Jenar menggenggam tasbih dengan tangan kirinya. Terima kasih, Syekh. Syekh telah mengajarkan dan mengamalkan ilmu pada kami semua dengan satu kalimat, hingga keinginan kami tercapai. Kebo Benowo tampak senang, begitu juga dengan temannya. Kami tidak akan pernah melupakan jasa baik Syekh yang telah kami anggap sebagai guru. Untuk itu izinkanlah kami pulang kampung. Kembalilah, karena hanya itu yang kalian ingin raih. Syekh Siti Jenar masih dalam keadaan bersila. Terdengar mulutnya Qomat Kamit membacakan zikir sambil memutar tasbih. Perlahan-lahan tubuhnya samar dari pandangan Kebo Benowo dan temannya, hingga akhirnya tidak terlihat. Menghilang? Kebo Benowo menggosok-gosokkan kedua matanya. Begitu juga dengan kedua temannya. Aneh, kemana beliau? Ya, hebat. Loro Kempol memutar-mutar matanya, menatap ke segala arah, menyisir keberadaan Syekh Siti Jenar. Benar-benar lenyap. Tidak jadi soal, karena apa yang kita inginkan telah kita peroleh. Di samping itu, kita pun sudah meminta izin untuk kembali pulang kampung. Menghilangnya Syekh Siti Jenar berarti merestui kita semua. Mari kita turun dari padepokan ini. Kebo Benowo bangkit dari duduknya, diikuti oleh temannya. Mereka pun turun dari padepokan menuju kampungnya. Kalian orang-orang miskin, sebaiknya tunduk dan takluk pada saya. Loro Kempol berkacak pinggang di hadapan orang-orang yang berbondong-bondong menuju tempat sabung ayam. Keparat, apa maumu? Joyodento pemimpin kelompok sabung ayam. Masa Andika tidak mendengar? Bukankah saya menyuruh Andika dan kawan-kawan agar tunduk? Loro Kempol dengan sorot mata meremehkan. Tunduk? Jangan harap keparat. Joyodento mencabut keris dari sarungnya. Memangnya Andika seorang senopati? Enak saja.
Ternyata Andika punya keberanian Jayadenta. Loro Kempol tidak bergeming melihat ketajaman ujung keris yang terhunus. "Kawan-kawan, cepat habisi dia," perintah Jayadenta pada temannya. "Majulah kalian semua, buktikan kehebatan kalian jika memang sanggup membunuhku." Loro Kempol tertawa renyah. "Matilah Andika, keparat!" Jayadenta menyodorkan keris ke arah ulu hati, diikuti oleh 4 orang temannya, menyodok perut, membabat leher, punggung, kepala, dan kaki. "Hanya ini kemampuan kalian?" Loro Kempol menantang. "Ayo teruskan." Sedikit pun tidak beranjak dari tempatnya berdiri, membiarkan lawan melakukan serangan. "Gila!" Jayadenta menghentikan gerakan. Tenaganya merasa terkuras. Begitu pula dengan teman-temannya. Ilmu apa yang dimiliki si Loro Kempol? Perampok kampungan ini mendadak punya kesaktian yang luar biasa. Seluruh senjata yang kita gunakan untuk mencapik-capik tubuhnya, laksana menghantam angin. Mengerutkan keningnya. "Percaya kalian sekarang dengan kesaktian saya." Loro Kempol dengan tangan kiri berkecak pinggang, tangan kanannya memutar kumis. "Dari mana Andika punya ilmu sihir?" tanya Jayadenta. "Ini bukan ilmu sihir bodoh, tapi ilmu miliknya orang sakti yang berasal dari Sang Pencipta alam semesta," ujar Loro Kempol. "Percaya kalian sekarang pada saya. Jika percaya dan tidak punya lagi keberanian, sebaiknya jadi pengikut saya, tunduk pada saya." "Mana mungkin saya harus tunduk pada Andika, sedangkan saya belum Andika kalahkan," tantang Jayadenta. "Jadi kalian mau saya musnahkan ketimbang tunduk pada saya?" Loro Kempol menghunus goloknya. "Sebaiknya kita ikuti saja keinginannya," ujar teman Jayadenta meringis ketakutan. "Benar Kang, sebaiknya kita jadi pengikutnya saja ketimbang dihabisi," bisik yang lainnya. "Benar juga, ketimbang kita mati mengenaskan," jawab Jayadenta, seraya kakinya mundur beberapa langkah. "Ayo pikirkan sekali lagi, saya masih memberi kesempatan pada kalian. Pilih mati atau jadi pengikut saya," ujar Loro Kempol sembari menyilangkan golok di depan dadanya. "Kami menyerah saja Ki," ujar Jayadenta serempak. "Ah, bagus. Kenapa tidak dari tadi kalau mau menyerah? Untung saja golok ini belum bersarang pada leher kalian." Loro Kempol kembali menyarongkan goloknya. "Ikutlah kalian ke tempat saya." "Syekh, ternyata saya lebih bisa merasakan mendekati Sang Pencipta dengan cara bersemedi." Kebo Kenongo melangkah pelan di samping Syekh Siti Jenar. "Karena Ki Ageng Pengging sudah terbiasa dengan cara itu," ujar Syekh Siti Jenar. Pandangannya tertunduk ke ujung kaki. Benar seperti yang Syekh sampaikan. Cara pendekatan dan kebiasaan ternyata tidak mudah untuk dirubah. Namun ketika kita menggunakan jalan yang berbeda, ternyata memiliki tujuan sama. Kebo Kenongo menghela nafas dalam-dalam. "Kenapa? Ya, karena itulah yang disebut manunggal satu," terang Syekh Siti Jenar, menghentikan langkahnya, seraya matanya menatap pucuk gunung yang berkabut. "Benar Syekh, orang melakukan tata cara dan ritual dalam wujud fisik yang berbeda, namun tujuannya tetap satu, Sang Pencipta," tambah Kebo Kenongo. "Satu harapan untuk mendapatkannya, mendekatkannya, meraihnya, dan manunggal," terang Syekh Siti Jenar. "Namun belum manunggal Kawula Gusti, yang akhirnya wahdatul wujud." Lantas, mereka mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk tujuan manunggal, tetapi untuk mengajukan berbagai macam permohonan dan keinginan, karena mereka lebih mencintai urusan lahiriah yang cenderung duniawi ketimbang urusan